Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam. Bersama saya, Susi. Jangan lupa untuk menekan tombol like video ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah kompleks perumahan padat penduduk, Ratna dan keluarganya sedang bersiap untuk acara lamaran yang diadakan di salah satu hotel mewah. Semua tamu undangan berdatangan dengan antusias. Namun, ada sesuatu yang aneh. Mereka semua langsung duduk makan tanpa menyapa tuan rumah terlebih dahulu. Kenapa mereka pada makan duluan ya? Gumam adik Ratna sambil melihat para tamu yang tak berhenti menyerbu hidangan. Ratna hanya tersenyum kecut. Mungkin mereka mau makan dulu sebelum salaman. Namun jauh di dalam hati, dia merasa ada yang tidak beres. Sesuatu terasa mengganjal. Tapi dia memilih mengabaikan firasat itu. Setelah lamaran usai, persiapan untuk pesta pernikahan dimulai. 2 hari menjelang hari pernikahan, tenda-tenda besar dipasang di depan rumah. Namun, masalah mulai muncul ketika hampir seluruh jalan tertutup oleh tenda tersebut. Mbak Ratna, gimana ini? Jalan cuma disisain segitu doang. Protes salah satu tetangga. Bu Sari, anak saya sekolah. Kalau telat nanti malah jadi ribut. Ratna hanya menggeleng. Ibu tenang saja. Ini kan cuma seminggu. Lagian masih bisa lewat kok pakai motor. Gantian aja. Bu Sari mendengus kesal. Seminggu? Ya ampun. Emang gampang gitu ya ngatur hidup orang lain? Tidak hanya Bu Sari, Pak Heru pun naik pitam. Dia adalah tetangga yang biasa berjualan ke pasar setiap pagi. Nanti saya repot kalau harus muter jalan alternatif. Itu jauh banget tahu. Tapi Ratna tetap bersikeras. Biarlah Bu, kan ini momen spesial saya. Beberapa hari kemudian, saat pernikahan akan digelar, suasana semakin tegang. Suara pengeras suara dari tenda menggelegar keras, membuat tetangga-tetangga lainnya resah. Salah satunya adalah keluarga Pak Imron, yang istrinya tengah sakit dan membutuhkan istirahat total. Istri saya tambah parah karena suara bising ini, keluh Pak Imron kepada ayah Ratna. Tolong atur volumenya sedikit Pak, kata Pak Imron. Tapi ayah Ratna hanya gelengkan kepala. Maaf Pak, ini kan hajatan penting. Akhirnya Pak Imron memutuskan membawa istrinya ke rumah sakit. Namun karena kondisi jalanan yang macet akibat banyaknya hajatan, ia kesulitan mencari transportasi. Bahkan permintaannya untuk meminjam mobil baru milik Heru ayah Ratna ditolak mentah-mentah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang. Istri Pak Imron meninggal dunia karena tak mendapat pertolongan tepat waktu. Ketika mendengar berita itu, alih-alih merasa bersalah, Ratna dan keluarganya malah lega. Untung Bapak gak minjemin mobil. Kalau sampai meninggal di mobil kita, bisa sial, ucap Heru sambil tertawa kecil. Namun, karma tak pernah tidur. Pada hari pernikahan, masalah demi masalah mulai menumpuk. Penghulu yang dijadwalkan hadir tak kunjung tiba. Saat dihubungi, ternyata dia terjebak macet di jalan-jalan alternatif yang dipenuhi hajatan serupa. Tak hanya itu, makanan yang disiapkan untuk ribuan tamu ternyata habis. Bahkan sebelum separuh undangan datang. Tidak mungkin, kami sudah memesan untuk 2000 tamu. Teriak Ratna panik di dapur. Para tamu yang kecewa mulai meninggalkan lokasi satu persatu. Beberapa di antaranya tampak makan di luar tenda.
entah dari mana asal makanannya. Ratna merasa heran dan frustrasi. Namun, hal yang lebih mengerikan terjadi saat malam mulai tiba. Di tengah keriuhan yang semakin kacau, Ratna melihat rombongan orang mengusung keranda mayat melewati tenda pernikahannya. Apa-apaan ini? Ini acara nikah, bukan pemakaman, bentak Ratna dengan marah. Namun, rombongan itu tidak berhenti. Malah, keranda itu berbalik arah dan mulai mengejar Ratna. Gadis itu pun berlari sekuat tenaga, tapi jalanan yang dilewatinya selalu buntu oleh hajatan-hajatan lain yang entah bagaimana bisa ada di tempat yang sama. Loh, ini kan aku sendiri. Kok bisa begini? Gumam Ratna dengan napas tersengal. Suara tangisan dan jeritan terdengar dari kejauhan. Saat Ratna menoleh, dia melihat sosok Bu Imron, istri Pak Imron yang telah meninggal, berdiri di dekat keranda itu. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan bibirnya bergerak tanpa suara. "Kamu merepotkan kami semua," bisiknya pelan. Ratna ingin berteriak, namun suaranya hilang. Dunia di sekitarnya mulai memudar. Hingga akhirnya dia terbangun dengan tubuh gemetar di kamarnya. Hari sudah pagi, dan dia mendapati dirinya terbaring di kasur dengan selimut basah oleh keringat. "Syukurlah, itu cuma mimpi," gumam Ratna lega. Namun, ketika dia turun ke bawah, dia melihat keluarganya sedang membagikan sembako kepada tetangga-tetangga. Mereka terlihat murung dan penuh penyesalan. "Kenapa kita bagi-bagi sembako, Bu?" tanyanya. Bingung, Ibu Ratna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kita udah salah sama tetangga, kita terlalu egois. Acara kemarin gagal total kan? Tamu pada pulang, makanan habis, bahkan penghulu aja gak bisa datang. Ini semua karena kita gak mikirin orang lain." Ratna terdiam. Rupanya apa yang dialaminya bukan sekadar mimpi. Karma telah menunjukkan kekuatannya dengan cara yang paling menyeramkan.